2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Alkitab berkata sekali lagi, Mazmur 112 ayat pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, salah satu tujuan daripada keluarga Kristen adalah untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Setuju, amin? Ya. Dan saya percaya juga ini adalah merupakan tujuan daripada saudara saya Desti dan Raden untuk membangun suatu rumah tangga. Rumah tangga dengan harapan bisa mencapai rumah tangga yang berbahagia. Karena memang demikian, Tuhan pun menginginkan supaya setiap rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang mencapai kebahagiaan. Makanya ada satu perintah yang Tuhan berikan, supaya rumah tangga Kristen itu mampu menjadi garam dan menjadi terang. Artinya rumah tangga Kristen, mereka akan mampu menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi saudara-saudara, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Ya, itulah maksud terkandung daripada menjadi garam dan terang, menjadi rasa, menjadi terang bagi tempat-tempat yang gelap. Sehingga kita setuju bahwasannya rumah tangga Kristen ada sama dengan tujuan Tuhan memanggil murid-murid Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan untuk mencapai hal itu, saudara-saudara, mustahil jikalau tidak disertakan kebahagiaan. Artinya kedua kekasih ini, mereka akan mampu menjadi berkat ketika mereka mengalami keberkatan daripada Tuhan. Yang teristimewa adalah kebahagiaan. Mereka dituntut untuk dapat menghadirkan suami, menghadirkan kebahagiaan bagi istri. Dan istri pun dituntut firman Allah untuk menghadirkan kebahagiaan kepada suami, dan suami istri kepada anak-anak, dan suami istri kepada orang-orang tua dan saudara-saudari yang ada. Salah satu kebahagiaan yang diharapkan orang tua buat saudaraku Desti dan saudaraku Raden adalah kebahagiaan kalian. Saya percaya orang tua akan turut bahagia. Paman, apalagi kemudian kalau tulang dan apa ya, kalau nambaru dan tulang ya, akan merasa bahagia jikalau Desti dan saudaraku Paulus berbahagia. Pastinya demikian ya, dan itu adalah harapan daripada setiap orang tua dan setiap saudara-saudara, supaya Desti dan Paulus mengalami kebahagiaan. Jadi hadirkanlah kebahagiaan itu di tengah-tengah keluargamu, maka percayalah saudara-saudaramu akan ikut berbahagia. Percayalah orang tuamu akan ikut berbahagia. Ya. Dan tidak akan mungkin kita bisa menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain jikalau kita sendiri tidak merasakan kebahagiaan itu. Jikalau Desti dan Raden tidak merasakan akan kebahagiaan itu. Dan seperti apa pandangan firman Tuhan tentang kebahagiaan itu? Apakah Raden harus memiliki apartemen 3 biji? Apakah Raden harus memiliki kendaraan 3 rupa? Kita akan lihat kebenaran firman Allah seperti yang sudah dibacakan tadi dalam ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya yang pertama, dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang merasakan kebahagiaan itu adalah orang yang
Tuhan, saudara-saudara. Bukan ketika seseorang memiliki apartemen, memiliki tempat tinggal yang mewah, memiliki kendaraan, memiliki uang, memiliki deposit, memiliki kekayaan. Itu bukan ukuran. Firman Allah menggariskan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Kebahagiaan artinya tidak diukur dengan kekayaan. Kebahagiaan tidak diukur dengan harta yang melimpah. Kebahagiaan tidak diukur, saudara-saudara, dengan tempat tinggal yang mewah, dengan kendaraan yang berbagai rupa. Tetapi firman Allah, Tuhan Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan kita, takut akan Tuhan adalah kebahagiaan. Saya akan kasih contoh. Salah satu pribadi yang sangat disukai oleh Tuhan, yang bahkan Tuhan bersumpah kepadanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Siapakah dia? Siapakah beliau? Beliau adalah Abraham atau Ibrahim. Satu ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, Tuhan bilang sama dia, ambil anak yang engkau kasihi. Lagi, ambil anak yang engkau kasihi, dan kemudian persembahkan kepadaku di bukit Moria. Saudara, dia tidak berpanjang lebar bertanya-tanya. Pada saat itu juga Abraham langsung bersiap-siap, dan pada pagi hari dia langsung ke bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Sampai di bukit Moria, kayu bakar sudah tersedia. Ishak diletakkan di atas mezbah, dan kemudian Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Tiba-tiba suara Tuhan Allah berbicara, jangan engkau apa-apakan dia. Sesungguhnya ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan aku. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Hebat. Tuhan memberkati. Tuhan menjanjikan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara yang takut akan Tuhan. Selama kau takut akan Tuhan, di masa resesi sekalipun, di masa-masa kelaparan sekalipun, percaya Tuhan terlalu banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan terlalu banyak cara untuk memberkati saudaraku Paulus dan saudaraku Desti membangun rumah tangga, asal engkau takut akan Tuhan. Di masa-masa seperti ini pun, di masa-masa COVID seperti ini pun, bahkan di masa-masa yang lebih parah seperti kondisi ini, asal engkau takut akan Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan. Jadi bangun takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab sudah menggariskan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 115 ayat 12 pun dikatakan hal yang sama. Dan ayat 13, Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Entahkah dia besar, entahkah dia kecil, Tuhan akan memberkati. Maka ajarkanlah anak-anak kita dari kecil untuk takut kepada Tuhan. Karena Tuhan menjamin, aku akan memberkati mereka yang takut akan aku, walaupun mereka masih kecil. Coba kita baca dulu Mazmur 115 ayat 12 sampai ayat 13. Ini penting sekali. Mazmur 115 ayat 13 dan 12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati. Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel. Terus. Memberkati kaum Harun. Memberkati kaum Israel, dan kita pun tergolong orang-orang Israel rohani. Terus. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang
kecil maupun yang besar. Baik yang kecil maupun yang besar. Ajarilah anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Untuk juga saudaraku Raden dan Desti, belajar nanti. Ajarkan mereka takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka. Karena kebanyakan orang di luar sana, mereka lebih suka membuat anak mereka takut kepada setan. Ya kan? Jangan nakal, nanti dimakan sama kuntilanak. Jangan nakal, nanti ditangkap genderuwo. Kan begitu. Jangan nakal loh, nanti disambit sama apa? Setan putar. Ya kan? Pada begitu saudara-saudara. Jadi yang ditakut-takutin, ya anak-anak supaya lebih takut kepada setan, bukan takut kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau kita perhatikan firman Allah, maupun kecil, asal takut akan Tuhan, janji Tuhan, Tuhan berkati, saudara-saudara. Bahkan Tuhan sangat membangga-banggakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Setan ke surga, ya, ketemu Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang begini sama setan, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Tuhan berkata, dia saleh, apalagi jujur, apalagi takut akan aku dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan dibangga-banggakan oleh Tuhan. Sudahkah engkau lihat? Sudah, saudara. Kita menyaksikan bagaimana Ayub, seorang yang diberkati luar biasa, tiba-tiba menjadi miskin dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ketika kekayaannya habis, sampai kepada anak-anaknya pun 7 orang meninggal dalam waktu yang singkat. Iblis berharap Ayub akan melukai hati Tuhan, tetapi dia berkata kepada istrinya, dia berkata lewat firman Allah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waduh, ini pribadi yang betul-betul takut akan Tuhan. Seberapa cintanya akan anak-anaknya, seberapa hebatnya cintanya akan anak-anaknya, tapi dia masih lebih cinta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang yang begini, Tuhan gak sabar untuk memulihkan ketika dia dalam kondisi mengalami kesukaran. Tuhan gak tega untuk orang-orang yang takut akan Tuhan berlarut-larut di dalam kondisi itu. Tidak lama Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan ganti 2 kali lipat. Haleluya. Karena takut akan Tuhan, saudara-saudara. Dan takut akan Tuhan yang paling penting akan dapat menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa yang akan membuat kita kehilangan janji dan berkat Tuhan. Pesan pertama untuk saudaraku Desti dan Paulus, untuk takut akan Tuhan. Belajar bangun hidup rumah tanggamu, takut akan Tuhan. Desti belajar untuk takut akan Tuhan. Raden pun demikian belajar untuk takut akan Tuhan. Kalau cuma takut sama Desti, wah, Desti lihat aman jaya, Jakarta aman. Tapi kalau Desti udah gak lihat, ya bisa aneh-aneh. Tapi kalau takut sama Tuhan, Desti lihat, Desti tidak lihat, pokoknya aman Jakarta. Iya kan? Sebaliknya begitu. Tapi kalau kita cuma takut papa mertua, mama mertua, selagi dalam jangkauan pandangan mereka, wow, soleh dan solehahnya kelihatan. Tapi giliran tidak kelihatan, waduh, mulai kelihatan yang lain. Tetapi kalau takut akan Tuhan, percayalah, orang tua pun akan tenang. Orang tua pun tetap akan rasa aman, damai. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau rasa takut akan Tuhan ada di dalam hati Desti dan Paulus, buat hatimu takut akan Tuhan. Belajar. Dan pesan kedua, pendeta menyampaikan untuk belajar suka akan firman Tuhan dan suka melakukan. Karena itulah yang dikatakan firman Allah, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan dan kedua suka akan perintah Tuhan.
Daud pernah mengatakan, berbahagialah orang-orang yang tidak duduk dengan kalangan pencemooh, yang tidak berdiri dengan orang-orang berdosa, orang-orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Alkitab berkata, apapun yang dibuatnya berhasil. Kalau kita cinta firman, kita suka lakukan firman Tuhan, percaya. Bukan saya yang katakan, firman Allah yang menggariskan apapun yang kalian berdua lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Belajar cinta dengan firman Allah. Kita tahu Yosua, dia berhasil mengalahkan Yeriko, benteng yang kuat dapat dikalahkannya. Nah, pesan Tuhan yang pertama, supaya mereka belajar untuk takut akan Tuhan dan memperkatakan firman Allah siang dan malam. Perjalanan mereka pun beruntung dan berhasil. Seperti pesan Bapak tadi, tidak dipelajari untuk ilmu pernikahan, itu dijalani seumur hidup. Ya, dan pesan tentunya daripada firman Tuhan adalah supaya kalau ingin perjalanan rumah tangga berhasil beruntung, belajarlah untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya, siang dan malam, dan belajar memperkatakan dan belajar melakukannya. Jangan kita seperti orang di luar sana, nyanyi luar biasa, katanya ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refnya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Padahal nggak benar, padahal bohong. Ya, padahal cuma bohong. Ya, saudaraku, jangan seperti mereka. Merenungkan siang dan malam. Oh no, malaikat sudah tertawa dari surga. Dia bilang, bohong, gak benar, gitu kan? Dan lebih lagi masuk bagian lirik yang selanjutnya, apa? Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Aduh, malaikat bilang, aku sih apa? Gak benar. Itu saudaraku. Ya, tapi kita mau belajar untuk cinta, suka dengan firman Allah. Percayalah, rumah tanggamu akan alami kebahagiaan. Ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Takut akan Tuhan. Yang kedua, suka untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Maka ayat yang kedua ini akan menjadi bagianmu dan rumah tanggamu. Apa yang dikatakan Tuhan apabila kita belajar untuk takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Ayat kedua dalam Mazmur tadi 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat 2. Oh, haleluya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar diberkati. Anak cucumu, anak cucu saya diberkati di bumi. Mereka perkasa dan diberkati di bumi. Mau demikian? Amin. Ya. Anak cucu, jauh hari belum ada, Tuhan sudah bilang anak cucumu akan perkasa di bumi dan diberkati Tuhan. Kedua, ayat 3. Janji Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Harta dan kekayaan akan ada dalam rumahmu, kebajikan daripada Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Untuk Desti dan Raden, Tuhan akan memberkati. Firman Tuhan yang begitu singkat namun saya percaya jelas, agar kita memahami untuk belajar takut akan Tuhan dan suka melakukan firman Tuhan. Maka janji berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Terlebih khusus kebahagiaan Tuhan akan hadir dalam rumah tanggamu, dan engkau mampu menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang tua kalian, bagi saudara-saudara sekalian, bagi saudara kalian, dan kemudian dari Desti kepada Raden, dan dari Raden kepada Desti, untuk bisa menghadirkan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Haleluya.
Puji Tuhan, kita tunduk kepala sebentar.